Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Muslim, NIM 12350113898. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika UIN Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang penggunaan klausa select, from, kemudian join, where, group by, having, dan juga order by pada database. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya, STMkom. Langsung saja ya. Nah, di sini sebelum kita mengimplementasikan klausa-klausa yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita memerlukan data atau tabel untuk diimplementasikan. Nah, di sini saya sudah mempunyai data-datanya. Ada tabel job history, employees, department, kemudian location dan lain-lain. Nah, di sini data inilah yang akan kita implementasikan. Langsung saja kita jelaskan klausa yang pertama, yaitu klausa select. Klausa select ini dia berguna untuk mengambil data dari satu tabel atau lebih dalam database. Jadi select ini digunakan untuk mengambil data. Langsung saja kita kasih contohnya ya. Select. Nah, di sini kan tadi dia untuk mengambil data dalam satu tabel atau lebih, kan? Jadi kita ambil misalkan dari tabel employees lah ya, first name lah. Select, ini tidak masalah ya, mau huruf besar, huruf kecil, terserah. Saya buat huruf besar supaya jelas saja. Select, kita ambil dari tabel employees, yaitu first name, salary. Nah, di sini juga kita menggunakan klausa from, di mana klausa from, select dan from ini saling beriringan ketika kita ingin mengambil data. Kita juga memakai klausa from. Klausa from ini berguna untuk menjelaskan dari mana tabel yang diambil. Jadi from employees. Nah, keluar data-datanya. Kemudian dengan ini nih, kita juga bisa untuk memanggil, misalkan dalam tabel employees ini ingin kita ambil semuanya. Tinggal kita tulis select all itu tanda bintang ya. All from employees. Nah, selesai, keluar semua data yang ada di dalam tabel employees. Kemudian kita lanjutkan dengan klausa join. Klausa join ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang memiliki hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Ini ketika kita mengerjakan select sebelumnya, kan kita hanya menggunakan satu kolom, yaitu satu tabel, yaitu tabel employees. Nah, ketika kita ingin membuat dua tabel, misal tabel employees dan tabel department, kita menggunakan klausa join. Kita kasihlah contohnya. Misalnya select, kita ingin mengambil dari tabel misal employees, yaitu first name lagi lah ya. Kita kasih aja simbol employees, simbol tabelnya itu, misalkan E, first name. Kemudian kita ingin mengambil dari tabel department,
D yang ingin diambil department name ya, department name. Department name from employees, simbol employees tadi E. Kemudian kita masukkan klausa join. Nah, untuk klausa join ini dia memiliki banyak jenis. Nanti insyaallah setelah ini akan kita jelaskan. Join department, simbolnya D, kemudian simbol employees E, nah, kan keluar. Ini dia menggabungkan dua tabel tersebut. Dua tabel tersebut. Dari first name yang Guido nih dia departemen administrasi, Mizuto administrasi, yang Alice marketing, Michelle marketing. Berikut contoh dari klausa join. Jadi kalau untuk jenis-jenisnya, jenis klausa join itu ada banyak. Ada seperti left join, right join, kemudian full join, baru cross join, self join, juga natural join. Kalau left join itu mengembalikan semua baris dari tabel kiri, dan kecocokan dari mencocokkan dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan di tabel kanan, maka kolom dari tabel kanan akan berisi nilai 0. Sementara untuk right join itu kebalikan dari left join tadi. Dia hasilnya akan mencakup semua baris dari tabel kanan. Sementara untuk left join tadi dia dari kiri. Kemudian untuk full join itu mengembalikan semua baris dari kedua tabel, baik memiliki kecocokan maupun yang tidak memiliki kecocokan. Jika ada kecocokan antara tabel, data dari kedua tabel akan digabungkan. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel yang tidak memiliki kecocokan tersebut akan berisi nilai 0. Kemudian untuk gross join ini menghasilkan produk Cartesian antara dua tabel. Artinya gimana ya? Setiap baris di tabel pertama akan digabungkan dengan setiap baris di tabel yang kedua tanpa adanya kondisi pencocokan. Nah, itu untuk gross join. Kemudian self join itu menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada natural join itu menggabungkan tabel berdasarkan kolom dengan nama yang sama di kedua tabel tersebut. Sekian untuk klausa join. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai klausa where. Jadi klausa where ini digunakan untuk memfilter atau membatasi hasil dari query berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Jadi klausa ini memungkinkan kita untuk memilih hanya baris data yang memenuhi kondisi yang diberikan. Jadi seandainya misal kita pilih kita ingin menampilkan nama orang-orang yang memiliki
gaji di atas 8.000 misalkan. Misal select kemudian kita first name salary from dari tabel employees kita masukkan klausa where untuk memfilterkan where salary lebih dari 8.000. Nah, sini kan sudah ada klausa where kita masukkan. Jadi nanti kan klausa where tadi itu gunanya untuk memfilterkan. Jadi nanti yang tampil nama orang dan gaji yang di atas 8.000. Hanya itu aja. Ini kan ini data-datanya. Kemudian yang tampil hanya nama orang dan salary yang gajinya di atas 8.000. Ini kan di atas 8.000 semua, yang paling rendah 8.100. Kemudian misal kita ingin menampilkan data yang di ujungnya itu, di ujung namanya menggunakan en, ada en-nya. Selain en berarti tidak tampil. Kita tetap menggunakan klausa where. Klausa where itu kan untuk memfilterkan. Jadi contohnya select first name from employees. Kita filterkan where first name like. Nah, like ini gunanya untuk memanggil pola tertentu. Persen en. Kita kan ingin memanggil yang nama belakangnya ada en. Selain itu tidak ditampilkan. Nah, jadi yang tampil tuh Ellen, en di ujungnya, Stephen, en, Chen. Jadi itu guna klausa where, yaitu untuk memfilterkan hanya bagian tertentu yang ingin kita pilihkan aja yang tampil. Nah, jadi kan di sini ada like nih. Jadi like nih untuk mencari pola di dalam data. Jadi like ini digunakan ada dua wildcard yang digunakan, yaitu ada persentase. Persentase ini untuk mencocokkan bagian manapun dari string. Kemudian ada juga garis bawah. Garis bawah ini digunakan untuk mencocokkan satu karakter di posisi tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai klausa group by, di mana klausa group by ini digunakan untuk mengelompokkan baris-baris data yang memiliki nilai yang sama pada satu kolom atau lebih. Kemudian ini mengaplikasikan fungsi agregat seperti average, count, sum, juga max dan min. Yang pertama, kita tidak menggunakan group by dulu ya. Kita akan mengeluarkan data-data yang ada di kolom employees, yaitu first name kita keluarkan namanya, juga department name di kolom departemen, juga gajinya di kolom employees. Kita keluarkan dulu menggunakan klausa select, from, dan juga inner join. First name,
simbolnya inner join, close join. Simbol D, kemudian using department ID. Kita tampilkan datanya dulu. Select department from employee of berarti P nya ada 2. Employees inner join departments using. Oke, tampilkan. Jadi di sini sudah keluar data-datanya. Nah, jadi di sini baru kita akan menggunakan klausa grup B setelah kita tampilkan data-data yang di atas. Jadi langsung saja, misalkan kita ingin mengecek rata-rata gaji per departemen lah. Select departemen, kemudian menghitungnya berarti menggunakan rata-rata average. Berarti di sini rata-rata. Kemudian dari tabel from employees juga kita menggunakan using berarti department ID. Employees, kemudian baru kita masukkan klausa grup B. Grup B department name. Nah, di sini sudah keluar, yaitu departemen administrasi itu rata-ratanya 4.300. Juga yang lain-lain ya yang telah muncul di data ini. Kemudian kalau kita coba untuk menghitung gaji per departemen lah. Kalau menghitung gaji berarti memakai sum. Ya, sum. Sama caranya. Select department name, berarti menggunakan sum dari berarti gaji total.
ini sudah muncul departemen name nih, bagian administrasi gajinya 17.200, marketing 43.100 dan lain-lain. Nah, setelah grup B, kita masuk ke klausa having. Klausa having ini digunakan untuk memfilter hasil setelah fungsi agregat seperti count tadi, sum atau average, min, max itu diterapkan. Jadi klausa having ini sering digunakan bersama dengan klausa grup B untuk membatasi hasil query berdasarkan kondisi yang melibatkan fungsi agregat, seperti hanya menampilkan grup yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi kan having ini kan dia memfilter, itu tak ada dong bedanya dengan where tadi itu kan juga memfilter, ada bedanya. Jadi kalau klausa having ini digunakan untuk memfilter setelah pengelompokan. Artinya ya klausa having ini menyaring grup yang sesudah dibentuk oleh klausa grup B tadi. Sebelumnya kan grup B kita pelajari. Jadi having ini memfilter setelah dibentuk oleh klausa grup B. Sedangkan where yang kita pelajari sebelumnya itu digunakan untuk memfilter data sebelum pengelompokan, sebelum grup B artinya. Jadi klausa where ini menyaring baris yang akan dikelompokkan. Jadi kalau where itu kan sebelum dikelompokkan. Kalau having ini setelah dikelompokkan. Nah, jadi kita langsung saja. Kita misalnya ingin menggunakan klausa having, ingin menyaring atau memfilter data setelah dikelompokkan. Jadi select department name. Jadi di sini kita ingin mencari gimana dulu? Misalnya kita ingin mencari total gaji per departemen lah. Mencari total gaji per departemen dengan syarat gajinya itu misalkan lebih dari berapa ya? 40.000 lah. Jadi select departemen name, kemudian ingin mencari total gaji itu memakai sum. Gaji dari tabel employees salary. Nah, di sini kita masukkan total gaji. Kemudian from dari employees, tabel employees, simbolnya E. Kemudian juga dengan tabel department using ID apa name ID. Kemudian kita masukkan grup B. Department name. Kemudian kita masukkan klausa having untuk memfilter yang sudah dikelompokkan ya. Sum total dari gaji salary lebih dari, misal berapa tadi, 40.000 ya, 40.000. Enter. Nah, di sini kan total gaji yang di atas 40.000 ada marketing 43.100, juga eksekutif 58.000. Jadi yang di bawah dari 48.000 itu tidak muncul.
Ini dia having, memfilter yang telah dikelompokkan, yang telah dikerjakan oleh grup by. Kemudian kita masuk ke klausa order by. Jadi klausa order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom, baik secara ascending itu naik ya, ataupun descending itu kebalikannya, turun. Pengurutan dilakukan secara ascending ini misalnya dari yang dia itu dari yang kecil ke besar, misalnya dari abjad A ke Z gitu, urutannya diurutkan dari A ke Z. Kemudian kalau descending itu kebalikannya, dari yang besar ke yang kecil, misalkan Z diurutkan dari Z ke A, abjad A. Langsung saja kita contohkan, misal mengurutkan nama berdasarkan abjad dari yang kecil ke besar ya, ascending. Select first name, salary, koma salary, kan muncul gaji juga, salary berarti from employees. Nah, kita masukkan group by, kemudian first name. Nah, ini kan kita ingin mengurutkan dari yang kecil ke besar, dari abjad A sampai ke paling besar lah, misalkan Z paling besar ya. Jadi kita menggunakan kata kunci ASC itu untuk dari yang kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil tuh menggunakan DSC. Ini ascending berarti ASC titik koma, enter. Kita klausa order by ya, bukan group by. Jadi employees, kemudian order by, bismillah. Nah, keluar, kita lihat dari abjad A, dari abjad kecil, Alain, Alexander, Alice, Bruce, Chen, Kurstis, sampai ke abjad yang paling besar. Abjad paling besar yaitu William. Nah, kalau kita mengurutkan, misalnya mengurutkan total gaji dari yang besar ke yang kecil, dari yang kecil ke yang besar, misalkan mengurutkan total gaji itu, jadi select, sama ya, sama-sama menggunakan ascending karena ada dari yang kecil ke besar. Ini mengurutkan gaji per departemen, berarti departemen, nama departemennya. Baru kalau total gaji menggunakan sum, kemudian gaji salary itu total gaji ya, total gaji. Kemudian dari tabel employees, inner join juga dengan tabel departments. D using, berarti di sini nama departemen ya, ID departemen,
Kemudian kita gunakan grup B. Departemen name. Jadi grup B departemen name, nama departemen. Kemudian baru kita order by kan, order by baru total dari yang terkecil. Ada salah di select gaji, kemudian from employees, kemudian grup B, kemudian total ya, total dari terkecil, enter. Kita ulang, select department name, dan pakai sum ya, sum berarti salary, kita ingin mengeluarkan gaji, salary total as total, berarti sum, dan from employees, department ID, baru sip itu kita masukkan grup B department name, grup B department, kemudian baru kita masukkan order by total, total dari yang terkecil, C, keluar. Jadi kalau gaji dari terkecil kan sudah berurutan ya, 17.200 itu untuk administrasi, kalau shipping 23.600 sampai 5.800 dari yang kecil ke yang besar. Nah, jadi sekian untuk order by. Jadi kuncinya tadi, kalau dari terkecil ke yang terbesar itu menggunakan ascending, kata kuncinya ASC. Kalau dari terbesar ke yang kecil itu menggunakan descending, DSC. Nah, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.